meramaikan pujian kita yang berikut ini. Semua
pagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami di tempat ini dengan keadaan sehat. Dan sebentar kami akan melakukan pujian, kiranya Tuhan berkati dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Haleluya. Masih ada sukacita pada pagi hari ini? Yang ada boleh lambaikan tangannya dong. Betapa besar kasih Allah bagi hidup kita, segala rancangan, kemenangan, dan damai sejahtera selalu melingkupi hidup kita. Mari kita angkat pujian, kita serukan nama Tuhan. Untuk selamanya kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bersyukurlah kepada selamanya.
untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Balasannya untuk selamanya, balasannya untuk selamanya, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita renungkan, kita akan siapkan hati kita akan buat ujian kita yang berikut ini. Engkaulah
Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari teman-teman kita satukan hati. Tuhan Yesus, seperti lagu ini berkata, bukan berdiri, bukan bertahan. Apapun keadaan kami Tuhan pada pagi hari ini yang datang, kami mungkin dalam kelemahan, mungkin kami datang dengan gelisah, kami khawatir, kami takut Tuhan. Tapi apapun itu Tuhan, kami akan tetap berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu, karena Engkau yang menopang hidup kami, karena Engkau kekuatan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, kami yang datang semua pada pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami yang terbaik Tuhan, untuk kami mau terima yang terbaik daripada-Mu. Berkati kami semua Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kami mau terima lawatan-Mu, kami mau Engkau beracara atas hidup kami, berkuasa atas hidup kami. Berkati para hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini, juga para hamba-hamba-Mu yang akan sharingkan firman-Mu pada pagi hari ini. Nama Tuhan biar dipermuliakan. Dan firman itu terus bekerja dalam kehidupan kami, menjadi rema yang akan pernah habisnya seperti mata air. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Oke, puji Tuhan. Rasanya senang banget ya bisa ketemu lagi sama teman-teman semua di sini dalam keadaan sehat. Oke, mungkin langsung aja kita mau awali pertemuan kita pada pagi ini dengan doa teman-teman. Dan mari kita hening sejenak. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur kami boleh Kau kembalikan ke tempat ini di Kelas Timotius dengan keadaan yang sehat. Kami menyadari Tuhan bahwa semua ini karena kebaikan. Terima kasih dan kalau sudah lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan, kami mau siap untuk ditabur firman-Mu. Kami mau pulang dari tempat ini dengan membawa buah yang baru Tuhan dari firman-Mu, supaya kami bisa menjadi pribadi yang semakin berkenan di hati-Mu Tuhan. Pangkali dan bibir guru kami Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah semua isi hati-Mu Tuhan boleh disampaikan dan kami semua anak-anak di tempat ini boleh menerima. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, teman-teman mungkin kenalan sebentar. Kenalin nama kakak Kayan, teman-teman bisa panggil Kayan atau panggil Ian juga boleh. Bebas pokoknya ya. Bulan ini masih tema yang sama, pahlawan yang berdoa. Tapi untuk minggu ini, minggu kedua, bahannya dari Samuel 1 dari ayat 4 sampai 28. Judulnya Hana dan Samuel. Oke. Mungkin nanti teman-teman yang penasaran ceritanya gimana bisa baca sendiri di rumah. Tapi mungkin garis besarnya mau kalian ceritain dikit ya. Jadi suatu ketika di
ada orang dari Efraim namanya Pak Elkana. Elkana ini punya istri namanya Hana. Mungkin teman-teman juga pernah dengar ceritanya ya. Elkana punya istri namanya Hana. Nah, Hana ini sudah lama belum bisa punya anak. Bahkan di firman-Nya nanti kalau teman-teman baca dikatakan bahwa kandungannya ditutup sama Tuhan. Nah, dengan keadaan seperti itu, Hana ini sering nih diejek, sering disakiti hatinya sama orang lain karena dia belum bisa punya anak. Padahal dia pengen banget punya anak gitu kan, tapi sudah lama kok belum bisa punya anak gitu. Nah, suatu ketika karena saking sakit hatinya si Hana ini, dia berdoa pergi ke bait Allah, menangis dengan sedihnya sampai terseduh-seduh di situ. Dia juga dikatakan sampai terseduh-seduh, bahkan nggak keluar suaranya, cuma bibirnya bergerak-gerak gitu. Nah, kebetulan di situ tuh ada imam namanya Imam Eli, teman-teman. Imam Eli ini juga penasaran, ini orang ini kenapa sih kok berdoa diem aja, malah cuma nangis, nggak keluar suaranya, cuma bibirnya bergerak-gerak toh gitu. Nah, Imam Eli ini mengira ini orang mabuk apa ya. Terus Imam Eli tanya nih sama Hana ini, sampai berapa lama kamu akan berlaku seperti pemabuk gitu. Hana kaget kan, dia bilang, oh bukan, saya nggak lagi mabuk, saya adalah seorang perempuan yang sedang susah hati, saya sedang sedih, gelisah, cemas. Terus Imam Eli ini bilang sama si ibu Hana ini, pulanglah dan kiranya apa yang menjadi keinginan hatimu diberikan oleh Allah kepadamu. Terus singkat cerita, Ibu Hana ini pulang bersama Pak Elkana di kota Rama, namanya di Rama. Dan setelah ia berdoa tadi di bait Allah tadi, setahun kemudian Ibu Hana ini hamil dan ia melahirkan seorang putra yang diberi nama Samuel, karena dikatakan karena aku telah memintanya dari Tuhan. Nah, garis besarnya seperti itu teman-teman. Jadi kita mau belajar tokoh, sebenarnya judul perikopnya bukan Hana dan Samuel, tapi yang jadi apa ya, sorotannya adalah Hana dan Samuel. Hana kita apa namanya, bisa mengambil pembelajaran yang pertama adalah tiru iman dari Ibu Hana. Teman-teman waktu merasa gelisah, merasa sedih itu, mungkin teman-teman punya teman curhat atau mungkin cuma ada kan juga orang yang sukanya mendem sendiri gitu, gak pengen cerita tapi cuma diem di kamar nangis, gak mau cerita sama siapa-siapa karena orangnya tertutup. Tapi mungkin teman-teman juga ada yang pengen cerita ke teman-teman yang lain, teman curhat mungkin. Nah, tapi kalau kita lihat dari cerita Ibu Hana ini, dia ketika sakit hatinya, ketika sedih, ketika gelisah, dia mencari Tuhan. Karena apa sih? Karena Hana tahu Tuhan dapat menolongnya gitu. Hana beriman sama Tuhan, sama seperti kita juga ada beriman sama Tuhan. Apapun keinginan kita, setiap kita kan pasti punya keinginan yang berbeda-beda tuh, punya pergumulan, permasalahan yang berbeda-beda. Meskipun permasalahan yang berbeda-beda, tapi Tuhan tetap sama, teman-teman. Ini kabar baiknya adalah Tuhan tetap sama, Tuhan tetap Allah yang selalu dapat janjinya. Apapun yang kita ceritakan sama Tuhan gitu, Tuhan sangat menolongnya. Sama seperti Hana, sama yang Kak Ian ceritain tadi, Hana berdoa dengan sungguh-sungguh sampai menangis terseduh-seduh. Tuhan melihat kesungguhan iman Hana di situ. Hana benar-benar minta Tuhan. Mungkin dulu ya waktu Hana berdoa gitu, Hana mungkin bilang, Tuhan aku pengen punya anak, Sudah, Hana berdoa dengan iman. Karena juga ada kan di ayat di Alkitab, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar. Apa? Bahasanya.
Begitu juga dengan Hana. Dan dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya teman-teman. Ini yang pertama. Terus yang kedua, tulisan kalian bisa dibacakan ya. Misalkan, oke, apapun pergumulan kita, Tuhan sanggup menolong. Tuhan percaya kan? Enggak ada semuanya. Percaya? Amin. Amin. Ya, apapun pergumulan kita, Tuhan sanggup menolong. Di sini teman-teman rata-rata kelas berapa ya? SMA ya? SMA, oke. Nah, mungkin pergumulan teman-teman nih, mungkin mau menghadapi ujian atau mungkin mulai udah pikir besok habis SMA mau, atau mungkin yang SMK mungkin langsung mau cari kerja, atau yang mau SMA langsung mau melanjutkan ke perguruan tinggi segala macam. Teman-teman mungkin punya pergumulan itu. Mungkin teman-teman punya keinginan, tapi mungkin nggak didukung oleh orang tua mungkin, atau teman-teman punya keinginan tapi teman-teman merasa nggak mampu gitu. Sama kayak Ian dulu gini, kalian pengen kuliah di teknik gitu, tapi kalian agak kurang mampu, kurang bisa di fisika, di kimia gitu-gitu, makanya kalian ambil jurusan lain. Nah, mungkin teman-teman sekarang yang dialami kayak gitu. Apapun pergumulan teman-teman kalian nggak tahu, tapi yang kalian tahu adalah apapun pergumulan kita semua, Tuhan sanggup menolong. Terus yang ketiga, waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Oke, ada lagunya ya teman-teman. Waktu Tuhan adalah waktu yang paling tepat, waktu Tuhan adalah waktu yang paling indah. Kalian punya cerita juga nih, hampir sama kayak ceritanya si Hana ini. Kalau Hana tadi di ceritanya dia setelah menunggu 1 tahun baru dikasih anak gitu ya. Kalian punya temen nih, temen dulu waktu SMA, dia juga cerita ke kalian kesaksian gitu. Dia itu orang tuanya baru punya temannya kalian ini setelah 10 tahun menikah gitu. Kalian diceritain gitu kayak rasa wow, penantiannya lama banget gitu ya. Jadi dulu orang tuanya temannya kalian ini sama kayak Hana, berdoa sungguh-sungguh, tapi baru dijawab doanya setelah 10 tahun gitu teman-teman. Hana ini setahun kemudian, dan temannya kalian 10 tahun kemudian baru dia menjadi jawaban doa dari orang tuanya gitu. Nah teman-teman di sini mungkin sedang menginginkan sesuatu juga, kalian nggak tahu itu apa, kalian juga nggak tahu kita harus menunggu berapa lama. Karena gini teman-teman, kalian pernah nonton film juga nih, mungkin teman-teman ada yang suka nonton film juga. Kalian suka genre film yang action, komedi, sama yang biasanya ada yang apa ya, moral value-nya tuh bagus gitu, ada pesan hidup yang bagus gitu. Teman-teman mungkin pernah lihat apa ya dulu tuh yang ada itu tahu itu football itu apa ya? Nah ya, Facing the Giants. Di situ ini teman-teman, mungkin teman-teman juga pernah nonton, itu film udah lama banget tapi terkenal sih. Di situ ada scene atau apa ya sih bahasa Indonesia? Ada adegan-adegan yang dia tuh bilang ada 2 petani di ladang yang dia tuh mengharapkan hujan, tapi cuma 1 petani yang menyiapkan ladangnya dengan baik. Akhirnya ketika Tuhan menurunkan hujan,
yang bisa panen cuma petani yang menyiapkan ladangnya itu. Petani yang satunya karena dia nggak nyiapin apa-apa, dia cuma berharap, dia cuma menginginkan aja, tapi dia nggak berusaha, ya nggak bisa panen apa-apa. Waktu hujan turun ya cuma basah aja ladangnya gitu. Tapi petani yang satu tadi, petani yang sudah menyiapkan ladangnya dengan baik, ketika Tuhan turunkan hujan, dia sudah siap gitu ladangnya. Sama dengan teman-teman juga, kalian juga punya kesaksian. Tahun 2018 kalian punya keinginan gitu, pengen pergi ke suatu tempat, tapi kalian baru dapat jawabannya setahun kemudian, sama kayak ini setahun kemudian di tahun 2019. Tapi kalian juga belajar dari Hana. Waktu itu kalian juga berdoa setiap hari pokoknya. Nah, penting juga teman-teman berdoa sama Tuhan itu berdoa. Pokoknya tulus aja gitu, terbuka aja sama Tuhan. Kita nggak usah nutupin apa-apa. Tulus terbuka aja, ceritain semua ke Tuhan apa yang jadi keinginan kita, karena Tuhan pasti mendengar semuanya gitu. Dulu kalian 2018 pengen gitu pergi ke luar negeri gitu. Karena mungkin kalau teman sekarang lihat sosial media gitu ya, mungkin kemarin juga liburan kan, teman-teman lihat story dari teman-teman gitu, oh, pada liburan nih, kemana-mana, ada liburan yang ke Bali, ke luar negeri juga mungkin. Kalian dulu kasusnya kayak gitu, baru liburan, kok lihat teman-teman kalian banyak nih, banyak loh teman-teman, nggak cuma satu dua tapi banyak teman-teman kalian yang lain yang pada keluar negeri gitu. Kalian ya random aja gitu, tiba-tiba pengen, Tuhan aku pengen keluar negeri ya. Tapi dari situ kalian doain sungguh-sungguh. Kalian doain sungguh-sungguh setiap hari. Sempet sih kalian merasa, aduh, mungkin nggak ya gitu, mungkin nggak ya bisa keluar negeri. Biaya juga mesti mahal. Nggak tahu lah gimana caranya gitu kan. Tapi kalian tetap berdoa aja. Pokoknya kalian cuma percaya aja. Intinya kalian beriman aja, beriman kalau Tuhan pasti sanggup gitu. Entah gimana caranya, entah kapan bakal dijawab, yang penting kalian doa dulu, selebihnya hasil akhirnya Tuhan yang ambil bagian gitu. Setahun berlangsung 2019 tiba-tiba ada apa ya, event kegiatan gitu, acara gitu yang dari NGO teman-teman, non-government organization itu ada event ke luar negeri gitu kan. Kalian lihat apa ini jawaban dari Tuhan ya gitu kan. Udah kalian daftar aja tapi tetap sambil berdoa juga. Tiba-tiba setelah selang 1 bulan kemudian, jadi sebenarnya 1 tahun lebih dikit sih, 1 tahun lebih dikit, puji Tuhan kalian bisa mendapatkan kesempatan buat keluar negeri gitu. Berikan kepada bagi Tuhan. Nah, ada juga sih teman-teman pesan penting yang kalian dapat gitu ya. Apa yang mungkin kita inginkan sekarang, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh gitu, jawaban Tuhan bakal sering di luar dugaan gitu. Atau kabar baiknya gini, apa yang kita derita sekarang, apa yang kita gumulkan sekarang, apa yang menjadi pergumulan kita sekarang, nggak akan sebanding kok sama apa yang kita terima dari Tuhan besok. Dulu kalian cuma pengen satu aja Tuhan, aku pengen ke luar negeri, 1 negara aja, kemana kayak. Tapi kok Tuhan kasihnya 3 negara langsung gitu. Iya itu betul teman-teman. Dan bahkan dari tadi kalian bilang, aduh Tuhan aku pengen, itu benar-benar doa tuh tulus gitu teman-teman. Tuhan aku nggak pengen, aku pengen keluar negeri tapi nggak tahu keluar dari mana. Yang penting aku pengen aja Tuhan gitu. Tapi Tuhan jawab dengan luar biasa gitu. Yang pertama tadi, yang kalian cuma minta, udah 1 aja nggak apa-apa Tuhan, yang penting bisa keluar negeri, punya pengalaman gitu. Menginjakkan kaki di negara selain Indonesia itu gimana sih rasanya gitu. Lomboknya beda enggak gitu rasanya. Itu ya orang-orang desa kayak gitu. Terus ya itu kalian cuma minta 1, dikasih 3 malahan sama Tuhan. Terus biaya buat kesana sepeser pun nggak keluar dari kantong kalian teman-teman. Ada berkat dari Tuhan gitu. Kalian
ya kalian tetap ngeluarin uang tapi cuma kayak buat jajan lah di sana atau apa, jajan minum, jajan makan itu pun nggak banyak. Tapi buat biaya ke sana selama dulu kayak seminggu di sana di Malaysia, Singapura sama Thailand, ya itu biaya kalian nggak mau apa-apa gitu. Itu hebatnya Tuhan kita gitu. Kabar baiknya adalah Tuhan kita waktu zaman Hana, Tuhan kita waktu zaman kaya kemarin 2018-2019 sampai saat ini tetap sama teman-teman. Tuhan adalah Tuhan yang sama. Kalau dulu Tuhan sanggup mengabulkan permintaan Hana, sekarang juga Tuhan sanggup mengabulkan permintaan kita semua di sini. Apapun yang menjadi keinginan kita semua, apapun yang menjadi kerinduan kita semua, pokoknya yang pertama imani dulu aja, berdoa dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan yakin kalau kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang mampu menjawab doa-doa kita. Nanti hasil akhirnya percayalah. Teman-teman lihat, teman-teman bisa pegang kata-kata kalian, Tuhan bakal menjawab bahkan di luar dugaan kita. Ada firman juga kan, carilah dalam nubuat dan surga dan kebenarannya maka semuanya akan didambakan kepadamu. Ya semuanya itu. Jadi cari dulu kerajaan surganya, jangan cari dulu apa yang jadi tambahannya gitu. Jangan dibalik. Cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Ya teman-teman doa dulu. Kita doa dulu, kita mendekat sama Tuhan dulu, kita cari dulu kerajaan surga, baru semuanya akan ditambahkan kepada kita gitu. Banyak banget nanti yang akan teman-teman rasain gitu, berkat Tuhan sangat luar biasa. Meskipun kita gak minta banyak, tapi Tuhan malah kasih berlimpah-limpah, bahkan sampai kita bingung cara terimanya gimana gitu. Dan juga kalian mau tekankan juga dari cerita kalian tadi tentang dua petani itu tadi, Tuhan belum jawab doa teman-teman, bisa jadi karena teman-teman belum siap. Jadilah petani yang tadi, petani yang satu, gimana petani yang menyiapkan ladangnya yang terbaik supaya ketika hujan datang, ladangnya siap untuk dialiri air hujan. Sama teman-teman, kalau misalnya sekarang minta apapun itu, teman-teman lihat ke diri teman-teman dulu juga, aku udah siap belum ya? Aku udah mengusahakan yang terbaik belum ya? Supaya nanti kalau tiba-tiba Tuhan kasih tuh ke teman-teman semua, teman-teman gak kaget. Dan juga kalau teman-teman udah siap, anak-anak Tuhan yang udah siap tuh, dan anak-anak Tuhan yang selalu dekat sama Tuhan, seberapa besar pergumulan, seberapa besar permasalahan yang ada, dia kuat. Dia kuat, dia nggak akan goyah. Aduh, ada masalah tuh, besar banget. Gimana caranya? Enggak. Kalau kita dari awal memang udah mendekat sama Tuhan, kita udah selalu bersekutu sama Tuhan, seberapa besar masalah pun, nggak siap, tenang aja gitu. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang lebih besar dari segala pergumulan kita pasti bisa melaluinya dengan baik. Itu dari karya Ian. Oh ya, mungkin sebagai penutup, kalian mengajak kita baca ayat mas kita hari ini teman-teman. Kita bisa buka di Matius 21 ayat ke-22. Amin teman-teman. Oke, kita baca bareng-bareng yang keras ya, langsung ke ayatnya aja. 1, 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. 3 kata terakhir dibilang apa teman-teman? Amin. Oke. Ya. Ini janji Tuhan teman-teman. Ini bukan idenya Kak Ian, bukan Kak Ian yang tiba-tiba nulis di sini, tiba-tiba nulis di HP teman-teman, bukan. Tapi ini firman Tuhan sendiri. Pak Tuhan bilang, kita akan menerimanya, pasti kita akan menerimanya. Apapun ya, dan dikatakan juga dan apa saja teman-teman. Jadi bukan hal tertentu aja, tapi di sini dikatakan dan apa saja yang kamu minta dalam doa. Dalam doa, makanya teman-teman jangan lupa berdoa juga seperti Hana. Dalam doa dengan penuh kepercayaan juga, jangan lupa dengan penuh percaya dan dengan penuh iman, kita semua akan menerimanya. Amin. Mungkin itu dari Kak Ian. Kiranya teman-teman bisa merenungkannya lagi dan jangan lupa dibaca di rumah nanti bahannya supaya teman-teman semakin merasakan bahwa wow, Tuhan kita luar biasa banget melalui kisah Hana dan Samuel ini.
Terima kasih Kak Ian untuk firman yang harus kita terima dengan iman. Ayat emasnya di dalam Matius 21 ayat 2. Cluenya supaya menerima adalah yang bagian tengah. Berdoa dengan percaya. Dan ada satu unlimited di atas apa? Apa saja. Apa saja persoalanmu, Kak Ian, Tante Tuning, Tante Lucy, Tante Surya, Om Yusuf, Kak. Tetapi kalian bisa dengan tulus minta kepada Tuhan apa saja, keberatan, pergumulanmu, masalahmu, atau mungkin ucapan syukur kalian. Hari ini Tante Suryani bersyukur ada 16 anak yang hadir di kelas ini. Kita tetap setia, minggu depan kita ketemu dengan segala kasihnya. Temanya masih sama, tetap semangat. PR-nya jangan lupa, tadi Kak Ian kasih PR loh, baca di rumah supaya kalian benar-benar mengimani seperti Ibu Hana. Dengan segala kesedihannya dia curhat sama Tuhan. Satu yang kita tiru iman dari Hana, dia tidak pergi kemana-mana, dia tidak curhat kepada orang lain, tetapi dia curhat kepada Tuhan. Sampaikan isi hatimu, sampaikan keinginanmu, Tuhan menolong kita semua. Kita tutup pertemuan pagi ini dengan doa. Ibu Lucy akan pimpin tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah disampaikan pagi hari ini. Terima kasih buat Kak Ian Tuhan, Engkau yang sudah mendidiknya sejak kecil sampai saat ini. Engkau yang tidak pernah meninggalkan, bahkan Engkau yang memelihara hidupnya. Terima kasih. Kami sangat bersyukur Tuhan melihat semuanya ini Tuhan, di mana anak-Mu ini boleh belajar untuk melayani Engkau Bapa melalui penyampaian firman. Mari semakin bukakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan bagi kami semua yang mendengar, biarlah firman itu boleh tertanam di dalam hati kami. Setiap masalah kami Tuhan, Engkau sudah akan selalu bukakan jalan bagi kami. Setiap apa yang menjadi pergumulan kami, berikan kepada kami iman untuk percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup menjawab setiap doa kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu Tuhan sungguh-sungguh ajaib heran bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang. Kembalikan kami besok minggu untuk bersama-sama bersekutu kembali. Dan biarlah selama 1 minggu ini Tuhan, di awal minggu yang baru kami boleh mulai masuk sekolah kembali. Mari Tuhan Kau tolong supaya kami Tuhan Kau jagai dari segala sakit penyakit virus yang ada. Dan kami boleh Tuhan tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan.